Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel Gereja YouTube. Apa kabarnya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air? Ya, saya percaya Tuhan memberkati saudara dan selamat hari Minggu juga. Jadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, kita mau ngebahas tentang Yahya Waloni. Di dunia yang fana ini, ya, akhirnya orang yang dulunya sering bilang Injil itu palsu dan Roh Kudus itu Roh Kudis gitu ya, kini telah berpulang ya, berpulang ke hadapan yang maha benar gitu ya. Namanya adalah Yahya Waloni. Bukan nama yang asing di telinga netizen ya. Beliau sempat viral karena dakwah yang menyejukkan, tapi karena statement-statement yang begitu provokator gitu ya. Statement pedas level mecin 3 sendok gitu ya. Banyak mecinnya gitu. Kabar kepergiannya ya muncul seperti pesan broadcast grup WhatsApp emak-emak teman-teman. Tiba-tiba rame, tiba-tiba penuh doa, dan tiba-tiba netizen jadi invader gitu ya. Ada yang bilang karma is real. Dia sudah menerima balasan gitu ya. Dan dia juga menerima ya karmanya itu gitu. Tapi jangan gitu dong. Orang udah meninggal. Nah loh, jadi gimana gitu ya. Ini kita cek dulu videonya teman-teman ya. Detik-detik dia meninggal gitu ya. Apa sih yang bikin dia meninggal gitu ya. Kita penasaran juga. Kita coba lihat teman-teman ya. Supaya kau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi Langsung ya. Langsung jatuh ya. Diangkut langsung ya. Diangkut. Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta, menjadi Ustadz Nasional Indonesia. Aduh, nasional dari mana? Ini sembarangan aja. Mana ada nasionalisnya dia itu. Mati ya. Ini sebelum dia sebelum dia khotbah ibaratnya dakwah ya. Ya ini, sampai segitunya ya. Ya, sampai segitunya. Ini ketika udah tepar. Ya, itu tadi ya teman-teman videonya. Ujaran kebencian itu bukan dakwah teman-teman. Bukan.
Di last minute-nya dia juga masih aja melakukan dakwah kebencian gitu ya. Dakwah itu ngajak orang ke jalan Tuhan, bukan ngajak orang ribut tiap hari gitu ya. Kalau tiap ceramah isinya nyinyir, hina agama orang lain, itu bukan ustadz, itu komentator netizen toxic edisi live gitu ya. Kayak di bola, iya begini gitu ya. Kan komentatornya cuma bisa komen aja gitu. Contoh ya, contoh bilang Injil kita palsu, plesetin roh kudus jadi roh kudis. Lah itu bukan dakwah, itu namanya roasting nggak lucu gitu. Kita bukan lagi bahas teologi, kita bahas etika. Karena kata pepatah kuno dari grup WA tetangga yang, kalau mulutmu tajam kayak silet, jangan heran kalau hidupmu berantakan kayak benang kusut. Apakah ini karma? Pertanyaannya ya, itu bikin sejuta umat. Apakah ini karma? Mari kita luruskan. Karma itu konsep timbal balik. Dalam Alkitab sendiri prinsip serupa ada gitu ya. Misalnya, sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Itu tertulis juga di Galatia 6 ayat 7. Nah loh, jadi bukan soal senang atau nyumpahi orang meninggal, tapi kita bisa belajar. Kalau hidup penuh ujaran kebencian, jangan heran kalau akhirnya penuh kontroversi gitu ya. Karena kasih lebih tinggi dari benci. Tapi tunggu dulu. Di balik semua kebisingan dunia maya, kita jangan lupa satu hal. Kita tetap manusia, bukan Tuhan. Dan sebagai manusia, kita punya panggilan untuk kasih, bukan membenci gitu ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Matius 5 ayat 44. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Gokil banget gak sih? Yesus sendiri ngajarin kalau ada yang mukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau dibenci, jangan balas benci. Karena kalau kita balas benci dengan benci, dunia ini kayak Thread X yang isinya ribut doang gitu. Agama bukan alat untuk penghinaan, teman-teman. Agama itu seharusnya bikin orang lebih rendah hati. Tapi kalau agama justru jadi tameng buat nyerang orang lain, ini hati-hati. Itu bukan iman, itu ego berjubah dalil. Ya, ngaku beriman, tapi kerjaannya nyindir agama orang. Itulah kayak beli Al-Quran gitu buat pajangan doang gitu. Hafal ayat tidak, tapi nggak hafal adab gitu. Pelajaran untuk kita semua. Kematian Yahya Waloni bukan buat kita tepuk tangan, tapi jadi
refleksi. Jangan sampai kita hidup kayak dia, cari sensasi, hina sana sini, lalu pergi dalam kontroversi. Karena ujung-ujungnya mati juga sendirian, teman-teman. Dan saat itu bukan follower yang menyelamatkan, ataupun pengikut yang menyelamatkan, tidak, ataupun penggemar yang menyelamatkan, tidak. Tapi amal dan kasihmu. Kasih, ya. Di diskusi ini, di sharing ini harusnya kita mengampuni orang seperti ini. Pertanyaannya sulit. Kalau seseorang sudah menghina keyakinan kita, apakah kita masih bisa memaafkan? Ya. Yesus bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Bayangin, Yesus aja ampuni orang yang salibin dia gitu ya, yang bikin salibin dia. Masa kita kalah level kasihnya gitu ya. Nah, Yahya Waloni sudah berpulang. Apakah beliau sekarang lagi duduk bareng 72 bidadari atau malah disidang di alam barza itu ya? Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kalau hidupmu penuh cinta, kamu akan dikenang dengan cinta. Kalau hidupmu penuh ujaran, kebencian, kamu akan dikenangnya ya seperti ini, kebencian. Bagaimana menurut teman-teman gereja YouTube? Apakah kematian ini jadi pelajaran soal karma? Ataukah harus jadi momen kita belajar untuk mengasihi meskipun pernah dilukai? Ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ayo loh, komentar dong teman-teman. Mana tahu ya, ini viral video ini, terus teman-teman non-Kristen gitu ya, atau teman-teman Islam menonton dan membaca komentar-komentar kalian. Atau katakan saja Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus maha besar. Tuhan Yesus yang mengubah semuanya menjadi berkat dan berdampak. Kayak gitu aja deh, tulis gitu. Itu pentingnya komentar dari kalian teman-teman ya. Jadi tulis pendapat kalian, jangan cuma sekedar jadi penonton, ayo menjadi penuntun gitu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena akan ada hal-hal baru yang nanti kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Membuat tempat untuk naungan gitu ya, untuk apologet, tetapi kita membuat juga sentralnya gitu ya teman-teman ya. Jadi dukung tempat-tempat penginjilan yang dinaungi oleh gereja YouTube. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat-sangat membutuhkan. Banyak program-program kita dari yayasan, salah satunya Yayasan Cipta Pelita Kasih, dan juga sekarang ini tambah lagi CKI, Central Kristen Indonesia ya. Terus dari anak-anak muda kita, generasi muda penginjilan ya, itu sangat membutuhkan juga kita promosiin, kita harus saling mendukung gitu ya. Jadi buat saudara-saudara, rekan-rekan gereja YouTube, ayo kita pergunakan media sosial ini. Nah, kalian bisa memberkati satu sama lain dari kanal-kanal ini teman-teman ya. Karena ini sangat membutuhkan jadi berkat juga. Ayo kita ambil jadi berkat untuk
gereja YouTube terus menyebarkan firman Tuhan. Itu pengumuman dari saya teman-teman, dan semakin nama Tuhan dipermuliakan di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560. Atas nama Sentral Kristen Indonesia dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.